Oh mereka bilang Habib Rizik keras. Saya jawab, ya saya keras terhadap koruptor. Saya keras terhadap para bajingan. Saya keras terhadap narkoba. Saya keras terhadap minuman keras. Saya keras terhadap pelacuran. Saya keras terhadap segala bentuk maksiat. Ya, saya keras. Tapi terhadap ulama, terhadap santri, terhadap umat, saya cinta, saudara. Takluk udah saya punya hati kalau udah ketemu kiai, saudara. Takluk udah kita punya hati kalau udah ketemu orang-orang soleh, orang-orang baik, saudara. Tapi kalau ketemu bajingan, saudara, jangan salahkan saya kalau saya keras, betul. PKI itu siapa? PKI itu tahun 1948 di bawah pimpinan Musso, saudara, membantai kiai di daerah Magetan, di daerah Magelang, saudara. Pesantren-pesantren diserbu, dibakar, kiainya disembelih, santrinya dibantai, saudara. Kiai dimutilasi, dipotong-potong, dimasukkan ke sumur neraka, mereka namakan, saudara. Itu 48, saudara, dipimpin oleh Musso. Lalu bagaimana akhirnya kita bisa menang? Ada kelompok-kelompok yang ini mecah belah umat, ngadu domba sama Habib sama Kiai. Ya nggak bisa tidak. Saya harus muter lagi, harus keliling lagi. Selama ini mantu-mantu saya yang saya kirim untuk berdakwah. Nah, hari ini ada 4 mantu saya yang ikut kemari. Ada Habib Alwi bin Hasan bin Sumait, saudara. Ada Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas. Kemudian ada Habib Muhammad Hadi Al-Habsyi. Dan ada Habib Hussein As-Segaf. Saudara, ada lagi Habib Hanif Al-Attas yang sering keliling kemana-mana. Sengaja kita kirim, sudahlah ini giliran yang muda. Silakan yang muda keliling. Saya udah puluhan tahun, udah 40 tahun keliling ke sana kemari. Udah yang muda-muda udah keliling. Keliling seluruh Indonesia, persatukan umat. Tapi melihat bahaya yang mengancam, saya nggak boleh diam, saudara. Nggak bisa kita diam. Harus kita keliling lagi. Walaupun kita batasi waktunya, kita batasi, saudara, yaitu tata caranya. Karena saya tidak muda seperti dulu lagi, saudara. Sebetulnya saya ceramah duduk ini di depan Kiai Ahmad malu. Kiai Ahmad ini lebih tua dari saya, saudara, tapi berdiri hampir 1 jam kuat diri. Nah, tadi saya lagi mau ngomong nih, malu nih kalau kita duduk. Nah, ini orang tua kita yang lebih tua berdiri. Cuman saya berdiri takut. Kenapa? Kaki kita udah nggak kuat. Kaki saya ini di telapak ada neuropati, sering sakit, sering kram, nggak bisa lagi berdiri lama, saudara. Saya udah umur 60 tahun, Kiai Ahmad 46 tahun. Dibalik. Ya kalau 64 udah tua, jadi 46 Kiai ya. Nah, mudah-mudahan, karena walaupun 64 tapi semangatnya semangat 45. Luar biasa, saudara. Nah, kita doakan agar beliau panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat, insya Allah. Jadi kita wajib bersatu, jangan mau diadu domba. Saya tanya sekali lagi, semua siap bersatu? Siap bersatu? Takbir, sallu ala nabi. Kita mesti bersatu, jangan, saudara, jangan pecah belah. Tahu-tahu sekarang apa dulu, saudara? Saya dari tahun 1985 awal saya kuliah di Saudi Arabia. Sambil kuliah di sana saya sambil ngajar, kumpulkan TKI, kumpulkan muallat, bikin majelis taklim, sambil kuliah, sambil mengajar. Pulang tahun 90 kita keliling ngajar, saudara, sampai hari ini. Artinya kalau dari tahun 85 sampai 2025 sudah 40 tahun. Selama 40 tahun saya berdakwah, saudara. Dari mimbar ke mimbar, dari gunung turun, saudara, ke lembah, dari daerah ke daerah, kota ke kota, kampung ke kampung, saudara. Nggak pernah terjadi saya punya ceramah, habis ceramah pada berkelahi jamaah, nggak pernah. Nggak ada itu catatan selama 40 tahun. Tiba-tiba sekarang ada yang memfitnah. Saya mau ceramah di Jawa Tengah, saudara, ada kelompok-kelompok menyurati polisi. Kami menolak kedatangan Habib Rizik. Karena kami khawatir nanti habis ceramah ada keributan, nanti ada kegaduhan, nanti ada perpecahan, nanti ada, saudara, 40 tahun saya berdakwah. Tidak ada selesai dakwah itu orang keluar ribut, berkelahi, berantem, nggak ada, saudara. Fitnah, saudara. Ya termasuknya ntar malam nih kita mau ceramah di Petarukan Pemalang, saudara.
Kapan kita pernah bikin kegaduhan? Oh, mereka bilang Habib Rizik keras. Saya jawab, ya, saya keras terhadap koruptor. Saya keras terhadap para bajingan. Saya keras terhadap narkoba. Saya keras terhadap minuman keras. Saya keras terhadap pelacuran. Saya keras terhadap segala bentuk maksiat. Ya, saya keras. Takbir. Tapi terhadap ulama, terhadap santri, terhadap umat, saya cinta, saudara. Makanya saya kalau ketemu kiai-kiai, saudara, ketemu Kiai Ahmad, saudara, ketemu Kiai Asmawi. Kiai Asmawi ini juga murid Kiai Armia, Kiai Said, saudara. Saya ketemu dengan kiai-kiai, guru-guru kita tersebut, kita hormati. Kita cium tangannya, kita cium keningnya, saudara. Saya cinta. Takluk udah saya punya hati kalau udah ketemu kiai, saudara. Takluk udah kita punya hati kalau udah ketemu orang-orang soleh, orang-orang baik, saudara. Tapi kalau ketemu bajingan, saudara, jangan salahkan saya kalau saya keras, betul? Betul? Takbir. Oke, bilang Habib Rizik keras, nggak boleh ceramah. Mau dihadang, iya. Saya hadang menghadang begini udah dari dulu. Dulu di Orde Baru tahun 90 sampai 98, saya sering ceramah di Tegal, saudara. Dari mulai Indramayu, kemudian Cirebon, Brebes, saudara, masuk ke Tegal, ke Pemalang, ke Comal, ke Pekalongan, sampai ke Batang dan seterusnya. Saudara, hampir setiap bulan saya keliling, saudara. Saat itu kita melawan kezaliman Orde Baru. Saya saat itu nggak sendiri, kami bersama-sama dengan senior-senior kami. Saat itu saya paling muda. Senior-senior kami, saudara, ada Kiai Haji Zainuddin MZ, kemudian ada Kiai Haji Iskandar, Nur Iskandar, saudara, SK, kemudian ada lagi Kiai Haji Manarul Hidayat, ada Kiai Haji Abu Hanifah, ada lagi Habib Idrus Jamalulail, Mubarak Jakarta yang sering mengisi di Pantura, saudara. Saat itu bukan mudah kami ceramah, diuber-uber sama tentara, saudara. Berapa banyak kawan-kawan kami yang diseret ke Koramil saat itu, saudara. Berapa banyak panitia-panitia setelah mengundang saya, mereka dibawa ke Kodim semuanya, saudara. Jadi nggak usah nakut-nakutin, nggak usah, kita udah biasa dakwah. Dan setahu saya sepanjang sejarah Indonesia, yang suka ganggu ulama, yang suka ganggu dakwah, yang suka ganggu kiai, yang suka ganggu habaib, yang suka ganggu pesantren adalah PKI. Betul? Takbir. Saya jadi ingat, saudara, tahun 2016 saya didatangi oleh saya punya guru almarhum saudara Kiai Haji Hasim Muzadi. Beliau saya punya kawan, saya punya orang tua, dan juga saya punya guru, saudara. Saat itu beliau sudah menjadi penasehat presiden. Beliau datang ke Petamburan. Habib Rizik, saya mau bicara penting. Ini nggak boleh dibiarkan. Ada apa Pak Kiai? Saya sekarang penasehat presiden, Habib. Saya nggak bisa lagi bicara di atas mimbar untuk mengkritik pemerintah. Karena saya udah ketemu presiden, saya bicara langsung dengan presiden. Saya nggak bisa lagi, Habib, ikut demo, ikut aksi, atau bicara-bicara di forum terbuka. Nggak bisa, Habib. Tapi saya punya informasi penting, Habib mesti bergerak. Saya tanya, apa informasinya Pak Kiai? Ini di 2016, saudara. Di bulan Juni dan Juli, saudara. Beliau katakan bulan ini, Habib, ada delegasi-delegasi menghadap presiden. Ada hari ini delegasi ini. Semua minta supaya presiden atas nama negara minta maaf kepada PKI. Saya sudah bicara, Habib, kepada presiden, jangan Pak, kalau Bapak minta maaf kepada PKI, itu berarti Bapak mengakui kalau negara ini salah. Ya memang, ini kiai apa namanya, Hasim Muzadi menasehati presiden. Memang Pak, ajaran Islam mengajar kita untuk saling memaafkan, saling memohon maaf, betul, nggak salah Pak. Tapi ini ada persoalan politik, ini ada sejarah yang luar biasa. Kalau negara minta maaf kepada PKI, nanti secara politik akan dikatakan negara salah. Siapa dulu negara yang saudara yang menyerang PKI? Tentara, kemudian NU, Muhammadiyah, ormas-ormas Islam, Banser, saudara, itu dulu rame-rame perang lawan PKI. Berarti kalau negara minta maaf kepada PKI, berarti PKI nggak salah. Yang salah NU, yang salah Banser, yang salah Muhammadiyah, yang salah kiai-kiai, saudara.
sudah dinasehati. Jadi kata Ki Hasim, saya udah nasehati tiap hari ketemu, cuma dia nggak mau tahu. Dan saya repotnya di dewan daripada penasehat presiden ini cuma saya yang nasehati, yang lain enggak. Setiap hari banyak delegasi datang ketemu presiden mengusulkan itu, dan saya lihat ini sudah goyang, ini nggak boleh dibiarkan Habib. Karena itu saya datang kemari, saya berikan informasi ini, tolong Habib rangkul itu ormas-ormas Islam semua, sampaikan pesan saya ini, turun besar-besaran minta supaya presiden jangan minta maaf kepada PKI. Saya terima amanat tersebut, baik Pak Kiai, siap, saya akan jalankan. Saudara, kita cinta Kiai Hasyim Muzadi ini luar biasa, kiai yang berwawasan luas, kiai yang berilmu, kiai yang berakhlak, saudara. Dan di zaman beliau hubungan NU dengan FPI luar biasa harmonisnya, saudara. Nah akhirnya apa? Saya kontak ormas-ormas Islam, saudara. Hampir ada 60 sampai 70 ormas Islam tingkat pusat yang ada di Jakarta. Kita ajak mereka dari semua golongan, saudara. Dari semua golongan, dari NU-nya, Sufinya, Salafinya, saudara, semua kita ajak. Nah, saya sampaikan. Begitu kumpul dengan pimpinan ormas, saya sampaikan, saya didatangi oleh Ki Hasyim Muzadi, ada pesan begini. Nah, kan itu saya mau mengajak, yuk kita turun. Akhirnya sepakat. Kami turun, ratusan ribu orang, hampir 1 juta orang. Kami berbaris dari parkir Timur Senayan sampai jalan kaki ke Bundaran HI, saudara. Saat itu yang mendampingi saya almarhum Kiai Haji Abdul Rashid Abdul Syafi'i. Kemudian ada almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, saudara. Beliau mendampingi saya, saudara. Jalan kaki, saudara, menolak dan meminta presiden jangan coba-coba minta maaf kepada PKI, saudara. Nah itu kita lakukan di awal Agustus, dan alhamdulillah hasilnya tanggal 16 Agustus saat presiden pidato di DPR yang semula mau minta maaf kepada PKI tidak jadi. Nah, setelah itu saya dipanggil oleh Ki Hasyim Muzadi, Habib saya mau ketemu. Nah, kita ketemu lagi, saudara. Nah, beliau mengucapkan terima kasih, kirim salam buat ormas-ormas Islam yang lain, dan beliau sampaikan ini di istana udah nggak ada lagi cerita-cerita minta maaf, tapi beliau pesan, tolong Habib perhatikan terus. Saya khawatir nanti ke depan umur saya tidak panjang, nanti kiai-kiai sibuk ngajar di pondok pesantren, nggak dapat informasi, akhirnya nanti suatu saat bisa jadi presiden tetap minta maaf kepada PKI. Ternyata dugaan beliau terbukti, saudara. Setelah 3,5 tahun saya hijrah ke Mekah, kemudian pulang dari Mekah saya tinggal di hotel bintang 7 selama 2 tahun. Setelah itu saya keluar, saya nggak boleh keluar kota selama 2 tahun lagi. Nah waktu saya di penjara tahun 2021 secara resmi Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan presiden bahwa negara meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia. Ini faktanya, betul dugaan Ki Hasyim, saudara. Begitu tidak ada gerakan, ya itu yang terjadi, saudara. Minta maaf, Kepres itu masih berlaku sampai hari ini. Dan saya sedang mengajak ormas-ormas, saya sedang mengajak ulama-ulama, kiai-kiai melakukan satu gerakan hukum agar Kepres tersebut harus dibatalkan. Takbir. Setuju tidak? Dukung tidak? Anak-anak muda yang ada di sini, maaf, mungkin yang umurnya baru 30 tahun, 35 tahun nggak tahu PKI. Nggak tahu, saudara. Karena mata pelajaran sejarah yang ada di SD, SMP, SMA soal PKI udah dihapus, udah nggak diajarkan lagi. Syukur-syukur yang masuk pesantren kiainya masih bisa cerita, yang nggak masuk pesantren. Nah maka itu di sini saya minta anak-anak muda yang umurnya 30 tahunan, saudara, tolong kupas, buka, tanya kiai-kiai kita, PKI itu siapa? PKI itu tahun 1948 di bawah pimpinan Musso, saudara, membantai kiai di daerah Magetan, di daerah Magelang, saudara. Pesantren-pesantren diserbu, dibakar, kiainya disembelih, santrinya dibantai, saudara. Kiai dimutilasi, dipotong-potong, dimasukkan ke sumur neraka, mereka namakan, saudara. Itu 48, saudara, dipimpin oleh Musso.
Lalu bagaimana akhirnya kita bisa menang? Saudara, tentara saat itu kalang kabut menghadapi daripada gerakan PKI di Madiun, di Madiun ini, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Saudara, tentara minta bantuan ulama dan para santri. Ulama dan para santri bangkit melakukan perlawanan, jaga pesantren, jaga ulama, jaga kiai, dan alhamdulillah akhirnya tentara dan umat Islam menang tahun 48 melawan PKI, saudara. Anda bayangkan kalau kalah. Kalau kalah, Indonesia ini bukan negara Pancasila lagi, udah jadi negara komunis, saudara. Itu jasa tentara kerjasama dengan ulama. Bagus tidak? Cuman kita sesalkan, begitu sudah PKI berontak, bunuh ulama, tetap nggak dibubarkan oleh Presiden Soekarno, saudara. Ulama nuntut bubarin dong, ini kan udah membantai orang. Nah, Soekarno bilang itu kan oknum yang melakukan pemberontakan, nggak dibubarin. Akhirnya tahun 55, cuma 7 tahun, 48 berontak, bunuh ulama, bunuh santri, bakar pesantren. Tahun 55 dia jadi partai resmi, ikut pemilu, saudara. Nah, begitu ikut pemilu, masuk dalam kabinet, jadi menteri-menterinya Pak Karno, dihasutnya Pak Karno, saudara, dibisikinya Pak Karno agar Pak Karno ini memusuhi umat Islam, saudara. Akhirnya Masyumi dibubarkan, GPI dibubarkan, kiai-kiai tahun 62 ditangkepi oleh Bung Karno, saudara. Ditangkep. Nah, sampai akhirnya apa? Saudara, PKI merasa sudah kuat, merasa sudah tidak punya musuh, saudara. Akhirnya mereka bunuh 7 pahlawan revolusi Indonesia. Jenderal-jenderal dikulik, jenderal-jenderal dibunuh, saudara. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah itu, saudara? Kewalahan tentara. Kenapa? Karena tentara kesusupan. Sebagian tentara ikut PKI, sebagian tentara, saudara, nggak mau ikut PKI, saudara. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh tentara-tentara yang anti PKI? Lagi-lagi merangkul ulama dan para santri, saudara. Di tahun 65, saudara, kita lihat kejadian di Probolinggo, kejadian di Banyuwangi. Bagaimana Banser bikin acara, saudara, terus ada perempuan-perempuan gerwani PKI nyaru jadi muslimat NU, saudara. Menyamar jadi fatayat NU. Masuk dalam acara, kasih makanan. Ini yang hadir Banser, saudara. Keracunan, puluhan orang mati, saudara. Masih ada makamnya sampai sekarang. Silakan datang, saudara, di Banyuwangi. Akhirnya Banser marah, bangkit di Jawa Timur, perang melawan PKI di mana-mana, saudara. Dan alhamdulillah, lagi-lagi dengan berkah dari Allah, saudara, tentara bersama ulama dan bersama umat Islam menang lawan PKI. Alhamdulillah. Nah, begitu Orde Baru naik, memang Orde Baru anti PKI, saudara. Selama zaman Orde Baru, saudara, selama zaman Orde Baru, saudara, itu tidak ada PKI diberikan ruang untuk bergerak, saudara. Nggak ada PKI berani bergerak, saudara. Begitu masuk reformasi, PKI anak keturunannya bangkit, saudara. Mereka masuk ke partai-partai, mereka jadi anggota dewan, mereka jadi wali kota, mereka jadi bupati, mereka jadi, karena larangan udah nggak ada, saudara. Dan saat ini, saudara, ya, mereka mulai bangkit. Nah, jadi saya hanya ingin mengingatkan di sini, kita tidak menuduh sembarang orang, saudara, sebagai PKI, tapi lihat aja dia punya motif gerakannya, modusnya. PKI dulu benci ulama, PKI dulu benci habaib, bahkan PKI dulu benci Arab, saudara. Bahkan PKI dulu kalau lihat kiai, lihat habib, mereka sebut kadrun, kadal gurun. Itu kadrun, itu istilah dari zaman PKI, saudara. Luar biasa, dia musuhi, saudara. Nah, sekarang saya tanya, sekarang ini ada gak kelompok, saudara, yang benci dengan ulama, yang benci dengan habaib, yang suka ngata-ngatain Islam, ada tidak? Yang suka mengarab-arabkan Islam, ada tidak? Yang suka mengarab-arabkan jilbab, ada tidak? Yang suka mengarab-arabkan kaum santri, ada tidak? Perkis modusnya seperti PKI, walaupun mereka nggak pakai nama PKI lagi, saudara, tapi ideologinya, pahamnya, ismanya, gerakannya sama dengan gerakan PKI, saudara. Maka saya ingin ingatkan kepada semua masyarakat, jangan terprovokasi, jangan mau ikut-ikutan. Kalau ada ngajak-ngajak, yuk
ada Kiai Fulan mau ceramah, yuk kita tolak. Ada Habib Fulan mau ceramah, yuk kita tolak. Hati-hati, itu gerakan PKI model begitu, saudara. Jangan pakai alasan karena ini keras, karena ini nanti dibikin gaduh, karena ini nanti intoleransi. Bohong, itu semua fitnah, saudara. Habaib dan para kiai akan tetap bergandeng tangan, akan tetap berjuang bersama untuk menjaga NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang punya bendera merah putih. Kita akan terus menjaga dari siapa saja yang ingin merongrong republik ini. Betul? Siap ikut ulama, siap ikut habaib, siap bela agama, siap bela negara, siap bela NKRI. Takbir! Hidup Islam, hidup Indonesia, hidup rakyat. Takbir! Jadi jangan kendor semangat kita. Maka itu saya mau tanya sekali lagi, siap bersatu semua? Udah, jangan mau kita diadu dulu lagi. Setuju? Nah, maka lihat sekarang, saya cintanya kepada Kiai Ahmad, Masya Allah, saudara. Hari ini sebetulnya saya enggan keluar dari Jakarta. Saya sudah beberapa hari yang lalu udah 2 kali dirawat di rumah sakit. Saya pikir saya udah nggak mau ke Tegal lagi. Saya pikir nantilah saya kirim pengganti salah satu mantu saya. Tapi entah kenapa rasa cinta saya kepada beliau, dan ini juga menjadi magnet dari beliau.